Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan tentang kurikulum merdeka, yaitu tentang perangkat ajar atau perangkat pembelajaran pada kurikulum merdeka. Buat kalian yang belum nonton video aku tentang kurikulum merdeka yang sebelumnya, harap ditonton dulu biar kita sama-sama paham. Nah, buat kalian yang juga baru di YouTube channel ini, jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel ini dan di like juga videonya. Terima kasih. Apa saja yang perlu kita persiapkan pada kurikulum merdeka? Perangkat ajarnya itu apa aja? Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu tentang yang namanya capaian pembelajaran, yang kedua itu alur tujuan pembelajaran, yang ketiga itu modul ajar. Nah, 3 hal ini bisa kita sebut sebagai perangkat ajar di kurikulum merdeka. Kalau capaian pembelajaran sudah pernah aku jelaskan pada video sebelumnya, tinggal kita download aja karena itu sudah disediakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk alur tujuan pembelajaran itu harus kita buat sendiri, dan juga modul ajar juga harus kita buat sendiri. Untuk alur tujuan pembelajaran itu akan aku jelaskan pada video kali ini, sedangkan untuk modul ajarnya mungkin pada video selanjutnya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang sudah kita download dari Google. Buat kalian yang belum download, silahkan di download dulu ya. Tulis aja capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Isinya banyak banget karena berisi semua mapel, mata pelajaran, dan juga semua fase ya. Sekarang aku langsung cari aja mata pelajaran yang aku inginkan. Sini. Ini udah ketemu capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama akan kita lihat di sini ada rasionalnya. Boleh kita baca nanti. Ini adalah tujuan pembelajarannya, ini masih secara umum ya, belum per fase atau per kelas yang kita inginkan. Nah, ini elemennya secara umum. Nah, kemudian ini udah mencapai capaian pembelajaran per fase. Karena di sini aku pengen pakai fase A, yaitu untuk kelas 1 dan 2 SD. Maka yang ini yang akan aku pakai ya. Inilah yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam pembelajaran ini. Kemudian ini fase A berdasarkan elemen, dan ini dikotak-kotakan berdasarkan elemen pembelajarannya seperti elemen Al-Quran hadis. Capaian pembelajarannya itu ada huruf hijaiyah dan juga surat-surat pendek. Akidah itu ada rukun iman dan lain-lain ya. Dari capaian pembelajaran ini kemudian aku copy paste ke Word ya. Nah, ini dia capaian pembelajaran dari PDF tadi, aku copy paste ke Word. Bisa kalian lihat sendiri di sini aku sudah kasih tanda tebal ya. Ini artinya apa? Ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan, dalam arti ini kata kerja operasionalnya, yaitu mengenal, mampu membaca, mempraktikkan, memahami. Kemudian ada terbiasa, menerapkan, dan menceritakan. Ini untuk fase A ya. Nah, dari itu aku susun di sini kompetensi proses atau kata kerja operasionalnya dari yang aku tadi pilih-pilih ya. Kemudian setelah kompetensi prosesnya ini kita pilih-pilih, baru materi pokoknya sesuai dengan capaian pembelajaran. Bisa kita lihat di sini juga nih, materi pokoknya itu mengenal huruf-huruf hijaiyah bersambung, kemudian surah-surah pendek. Kita susun, ada berapa kira-kira materi pokoknya. Ini untuk 2 kelas ya, 1 fase sebanyak ini. Kemudian setelah itu aku pilih-pilih lagi materi pokok kelas 1 dan kelas 2 ya, aku pilih-pilih. Dari mana kita bisa membedakannya? Jadi kalau kita beracuan pada buku ya, kalau aku sih pada buku. Di sini sudah punya buku kurikulum merdeka yang bisa kita download di Google. Nah, dari buku kurikulum merdeka ini kita bisa tahu yang mana yang masuk materi kelas 1 dan yang mana kelas 2. Tapi untuk pada video kali ini aku masih menggunakan buku K13 ya. Boleh apa enggak? Masih boleh banget kita tetap menggunakan buku lain atau buku K13 walaupun kita menerapkannya kurikulum merdeka. Baru kita susun tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ini disusunnya bagaimana? Contohnya di sini aku masukkan materinya dulu ya, huruf hijaiyah dan harokatnya.
Kita ambil kata kerja operasionalnya. Di sini aku mengambil mengenal dan melafalkan. Setelah itu kita masukkan materi pokoknya, huruf hijaiyah beserta harokatnya. Jadilah tujuan pembelajarannya. Kita susun setiap materi bisa terdiri dari 2 atau 3 tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, udah kita susun tujuan pembelajarannya. Gunanya untuk apa? Ini bakalan kita pakai untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini apa sih? Alur tujuan pembelajaran ini bisa kita samakan seperti silabus di dalam kurikulum 2013 ya. Hampir sama kayak silabus, cuman ini kita susun sendiri berdasarkan kebutuhan kita. Apa saja isinya? Yang pertama, nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kemudian alokasi jam pelajaran 1 tahun. Ini disesuaikannya. Misalnya di tempat aku itu ada 152 jam pelajaran ya selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu artinya 2 semester 1 dan semester 2. Kemudian fase atau kelasnya di sini aku mengambil fase A kelas 1. Kemudian capaian pembelajarannya yang tadi dari pemerintah itu kita copy pastekan aja di sini. Kemudian materi pokoknya ini yang tadi udah kita susun karena ini adalah kelas 1, jadi kita copy pastekan aja langsung kelas 1 di sini. Kelas 2-nya gimana? Kelas 2-nya itu langsung jadi kelas 2 itu aku bikin di sampingnya kelas 1 biar mudah nanti ya, biar mudah karena ini tuh kan alur tujuan pembelajarannya itu satu fase A, jadi biar lebih gampang gitu milah-milihnya aku buat berdampingan. Kalau aku seperti ini. Untuk isinya itu tidak mutlak harus seperti ini ya. Dan kemudian kita ke bawah. Nah, ini dia isi dari alur tujuan pembelajaran. By the way, ini belum selesai aku mengerjakannya, mohon maaf ya. Tapi di sini aku sharing aja, sebenarnya aku juga belum begitu sangat paham mendalam, tapi aku sharing hal-hal yang aku ketahui. Semoga aja buat kalian yang belum tahu bisa tahu, dan kita buat kalian yang udah tahu banyak mungkin bisa sharing juga sama aku ya. Nah, isinya itu ada tujuan pembelajaran yang tadi kita susun. Ini dia fungsinya, kita masukkan di sini. Contohnya di sini aku memasukkan mengetahui profil Nabi Muhammad SAW dan sikap-sikap terpujinya. 4 jam pelajaran atau 1 kali pertemuannya. Profil ini adalah profil pelajar Pancasila. Di sini aku masukkan profilnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian materi pokoknya itu adalah kasih sayang Nabi Muhammad. Metode pembelajarannya itu bercerita, dan penilaiannya itu di sini aku menilai pengetahuan, jadi menilai pengetahuan peserta didik dengan tes tertulis. Kemudian sumber ini adalah sumber belajarnya dari buku PAI kelas 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Jadi aku masih menggunakan buku K13. Kenapa? Karena belum punya ya, aku belum punya buku bukan buku online ya. Kalau buku online-nya sudah aku download, tapi buku yang secara realnya untuk peserta didik aku kan kesian juga kalau nggak punya bukunya, jadi harus beli dulu sih kalau pengen pakai buku itu. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya menceritakan secara sederhana kisah hidup Nabi Muhammad di sini ya. Jadi di sini sama materinya, cuman di sini metodenya itu sama sih bercerita. Mungkin di sini penilaiannya tuh bakalan beda sih, karena di sini itu aku menilai keterampilan peserta didik dalam bercerita. Kurang lebih isi dari alur tujuan pembelajaran itu ini ya. Ada sih sebenarnya, ini udah aku buang beberapa hal yang harusnya ada, nggak harus ada sih. Ada beberapa komponen lagi yang udah aku buang, dalam arti ini udah aku sederhanakan. Bisa lebih sederhana dari ini. Bagaimana yang lebih sederhana? Kemarin itu aku pernah bikin yang lebih sederhana, waktu pelatihan itu cuman isinya tujuan pembelajaran ini, kemudian profil, jam pembelajaran. Cuman ini aja kemarin isinya, sama ini sih materi. Nah, cuman ini aja kemarin. Ini aja kemarin alur tujuan pembelajaran waktu aku ikut pelatihannya. Ini nggak diikutkan kemarin. Ini sederhana. Jadi untuk alur tujuan pembelajaran ini itu nggak harus seperti ini gitu ya, karena namanya udah kurikulum merdeka, jadi nanti bisa menyesuaikan dengan sekolah kita masing-masing sih.
Kemudian dari ATP ini nanti akan kita turunkan menjadi modul ajar, atau modul ajar ini bisa disebut juga dengan RPP kalau di K13 ya. Kalau di kurikulum Merdeka istilahnya itu adalah modul ajar. Nah, untuk modul ajarnya nanti insya Allah akan ada di video selanjutnya, makanya buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ini jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan tentang video-video lainnya ya. Buat kalian yang suka videonya jangan lupa di like juga. Aku rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.